Jadi Sepang sudah resmi comeback ke F1 di bulan Oktober nanti, menggantikan Bahrain Grand Prix, walaupun hanya menggantikan track aja. Kalau nama balapan tetap Bahrain Grand Prix. Jadi maksudnya balapan nanti tetap Bahrain Grand Prix, tetapi Sepang yang nge-host. Semacam joki gitu ya, Bang? Ya, bisa dibilang begitu. Dan hari ini, gue mau bahas, karena sudah hampir 10 tahun F1 terakhir kali balapan di Sepang. Apa yang sedang dilakukan oleh para pembalap F1 musim ini ketika hal tersebut terjadi? So, skuy, ngopi, bentar bang, keren tuh baju. Nah iya nih, kaos lontong balapan ini kalian bisa cek di Instagram lontong balapan dan kalian bisa pre-order sekarang dengan DM lontong balapan di Instagram atau kontak nomor yang sudah dicantumkan dalam poster ini. Nah, bagi tim yang melontong musim ini, cocok lah pakai baju ini ya. Kalau lagi gacor ya tetap aja beli guys, selain karena 100.000 aja, belum include ongkir, siapa tahu suatu saat nanti tim kalian melontong juga di masa depan. Oke, jadi mari kita bahas sekarang. Di grid F1 sekarang yang saat 2017 balapan di Sepang tuh ada 10 totalnya. Max Verstappen yang di tahun itu meraih kemenangan keduanya di F1. Ya, masih unyu-unyu Max saat itu. Tapi kalau di track, ya sama aja lah, nggak ada unyu-unyunya cuy. Dan pastinya Max belum meraih gelar juara dunia saat itu dan nge-spam Wilhelmus tiap minggunya ya. Nah untuk Lewis yang masih merupakan seorang 3 kali jurdun saat itu dan OTW keempat meraih posisi kedua setelah meraih pole. Namun race pace Red Bull dan Max terlalu kuat saat itu untuk mereka lawan ya. Nah Fernando Alonso pun balapan dengan rongsongkan McLaren Honda itu. Ya ironis dia terakhir kali balapan di Sepang saat mesinnya masih Honda. 9 tahun kemudian masih di mesin Honda juga dan busuk pula ya kan. Ya, untuk saat ini, Valtteri Bottas masih di Mercedes menjadi wingman, Checo Perez dan Esteban Ocon masih menjadi bestie di Force India, Lance Stroll masih menjadi rookie di Williams, Nico Hülkenberg di Renault, Carlos Sainz masih di Toro Rosso, dan Pierre Gasly menjalani debut F1-nya di sini menggantikan Torpedo Daniel Kvyat. Nah, Charles Leclerc saat itu masih balapan di Formula 2, namun dia menjalani sesi FP1 bersama Sauber di track ini dan dia di weekend itu juga. Dan tahun depannya, debut di F1, tapi udah nggak ada Sepang masalahnya ya. Sehingga ya anggap aja setengah grid F1 sudah pernah mencicipi track Sepang ini. Dan sisa setengahnya belum. Lalu ngapain aja mereka bang? Nah, ngegosip sama Miguel kah? Itulah, tampol juga nih Miguel. Oke, kita mulai dari sang juara dunia bertahan sekaligus Mr. Financial Freedom itu yang sudah menggonta-ganti driving style-nya sebanyak Nico Hülkenberg pindah tim, yaitu Lando Norris. Ngapain dia saat 2017? Dia balapan di beberapa ajang seperti Formula 3, European Championship di mana dia menjadi juara di situ bersama Carlin, lalu lagi mempersiapkan transisi untuk ke F2 tahun depannya. Dan doi juga sudah masuk ke Young Driver programnya McLaren dan menjadi test driver mereka. Lalu bagaimana untuk George Russell, backburner kita di Mercedes itu? Well, di 2017, George pun juga balapan di beberapa ajang dan menjadi juara GP3 di tahun yang sama bersama ART. Dan di periode ini juga Doi sudah melakukan aksi PowerPoint-nya ke Toto Wolff dan diambil Mercedes sebagai pembalap akademi mereka. Dia juga merupakan test driver Mercy dan Force India di musim itu. Untuk Alex Albon, dia balapan di F2 dengan ART saat itu dan masih merupakan seorang rookie. Dapat dikatakan para Twitch Quartet belum pernah mencicipi balapan F1 di Sepang. Kalau Charles kan pernah menjelajahi, tapi itu FP1 dan bukan real weekend F1 atau balapannya. Jadi ya, lucu juga, kita akan datang ke race weekend di mana beberapa pembalap tuh udah pernah mencicipi track ini, tapi sang juara dunia bertahan belum mencicipi gitu ya. Jadi, oke. Nah, sekarang kita ke yang lebih muda-muda nih. Oscar Piastri, sang Hyung untuk geng 2000-an. Di 2017 pun, dia sudah berada di Feeder Series, balapan di F4 British Championship. Ya, ajang ini juga yang sedang dijalanin oleh Karar Virhan, jadi tetap dukung anak kebanggaan Indonesia ini ya, di mana Oscar saat itu balapan dengan Arden dan meraih posisi runner-up. Ya, bahkan di saat itu aja dia backburner. Nah, tetangganya, New Zealand itu, Liam Lawson, masih balapan di Australian F4 Championship bersama tim BRM. Lalu, untuk sisanya kayak Franco Godpinto, Gabriel Bortoleto, Oli Berman, Isaac Hajar, Arvid Lindblad, tentu saja pemimpin klasemen kita sekarang si El Yanges itu, Andrea Kimi Antonelli, semua masih balapan di karting, masih unyu-unyu ya. Di sini tapi Mercy udah ambil Kimi belum, Bang? Nah, kalau kata Tokoha, belum. Kalian 2 tahun kawalan kalau soal itu. Dia diambil di 2019 dan masih di karting juga sebenarnya. Jadi, setengah grid
akan datang ke bulan Oktober nanti di Sepang benar-benar nihil pengalaman. Dan ini merupakan salah satu track yang jujur menurut gua lumayan sulit juga untuk para rookie. Tapi mengingat kita udah 9 tahun gak kesini dan mobil F1 yang sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan mobil babon downforce itu, tentu nggak akan semudah itu juga untuk mengalahkan pembalap yang rookie untuk para pembalap veteran dan yang sudah mencicipi track ini. Dan kekhawatiran gue ialah sama kayak di Shanghai kemarin. Ini track memiliki karakteristik yang sama kayak Shanghai. Lurusannya banyak yang sadis-sadis dan malah lebih ngaco lagi dengan dua lurusan panjang itu di akhir sektor 3 dan di awal sektor 1. Apa nggak makin ngeden-ngeden tuh mobil dengan super clipping ya? Tapi yang jelas, gue seneng F1 balik lagi ke Sepang karena ini merupakan salah satu track yang ikonik, seru juga untuk dikendarain, dan ini merupakan track kebanggaan ASEAN juga ya. Tapi kan tetap aja kita bangga kalau udah melihat track-track ASEAN berada di kalender F1 gitu. Banyak juga momen ikonik yang terjadi di sini, yang pastinya akan gue bahas di bulan Oktober nanti di Monik-Monik itu ya. Oh ya bang, jadinya Sepang tuh day atau night race sih bang? Dari kemarin kayaknya ribet-ribet aja nih. Night race atau day race nih jadinya bang? Nah iya, untuk saat ini emang suka berubah-ubah sih di jadwal official F1-nya. Kadang dipindah ke sore, kadang ke malam, siang, jadi bingung kita ya. Intinya tunggu konfirmasi aja, tapi kemarin ada pernyataan bahwa balapannya bakal siang ke sore kayak biasa karena lampu-lampu di trek Sepang itu kurang bagus untuk adain night race. Jadi untuk warga Asia, ya kita seneng dong ya, balapan siang, kapan lagi gitu. Untuk warga Eropa dan US, siap-siapin aja lah kalian untuk kopinya ya. Sama baju lontong balapan juga boleh. Oke lah, sekian video kali ini. Ingat guys, jangan lupa untuk beli kaos lontong balapan ini. Ada dua warna, hijau dan putih. Tinggal pilih aja mau yang mana. Ukurannya juga nih gue kasih di sini, BEM, bisa DM Instagram lontong balapan atau kontak nomor yang udah dicantumin di gambar tersebut. Oke, gimana menurut kalian guys? Udah siap-siapin duit buat nonton live di sana? Gue sih kayaknya ya enggak nih, belum ada duit bro. Harus jual berapa kaos lontong balapan dulu nih gue baru bisa cukup duitnya ya. Atau kalau mau ada sponsor ya boleh lah. Ya anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Capek coy. Ya, seperti biasa jangan lupa untuk beli kaosnya guys. Dan ya, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.